Ya, wajib kifayah. Maka yang diinginkan dengan kata wajib di sini adalah wajib ain. Setiap dari kita, ya, setiap dari kita wajib mengetahui empat perkara ini. Kapan dia tidak tahu, maka pasti dia akan celaka dan dia juga akan berdosa. Nah, dia akan berdosa di sisi Allah. Kenapa dia tidak tahu? Kenapa dia tidak mau belajar? Karena hukumnya fardu ain untuk mengetahui empat perkara ini. Banyak di antara manusia yang mereka berusaha tidak mau tahu karena takut katanya kalau tahu nanti lebih parah lagi hukumannya. Sebab orang yang tahu dosanya itu lebih parah daripada orang yang tidak tahu. Tapi dalam syariat kita, ketidaktahuan itu bukan menjadi apa namanya, alasan untuk tidak belajar. Sebab ketika nanti di alam kubur, ketika ditanya marrobuka, tidak boleh dia bertanya ha la adri. Dia menjawab, tidak boleh dia menjawab la ha la adri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak bisa. Karena kapan dia bilang saya tidak tahu, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Ya, azab kubur. Tapi kalau dia tahu jawabannya dan dia diberi keteguhan oleh Allah, lalu dia menjawab Rabbi Allah, maka dia akan selamat. Jadi, tapi sekali lagi, eh, seseorang bisa menjawab di alam kubur, ya, itu karena mendapatkan kekokohan dari Allah. Bukan apa namanya? Bukan karena kekuatannya, sebab dia berada pada kondisi yang sangat lemah. Ya, tidak ada yang bisa menolongnya, tidak ada yang bisa membantunya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita doakan kalau kita berada di dalam kuburan mengantar orang meninggal, kita selalu diminta untuk mendoakan agar Allah memberi kekokohan kepada si mayit untuk menjawab pertanyaan. Ya. Kemudian yang perlu diketahui bahwasanya di alam kubur itu yang akan ditanya adalah tentang ilmu. Maka sekali lagi dia ditanya tentang ilmu, oleh karena itu tidak boleh dia mengatakan saya tidak tahu. Ya, karena yang dikubur ditanya tentang ilmu, pengetahuan kita tentang Allah, ya, pengetahuan kita tentang Nabi dan pengetahuan kita tentang Islam. Adapun di alam akhirat, di hari kiamat, itu yang ditanya tentang amalan, bukan lagi ilmu. Ya, kita akan ditanya tentang amalan tak. Setiap amalan kita pasti akan ditanyai. Baik amalan berupa ucapan maupun perbuatan, nah itu yang akan ditanyai dan dipertanggungjawabkan. Makanya itu yang dihisab. Tapi kalau di alam kubur itu yang ditanya adalah tentang ilmu. Sejauh mana ilmu yang kau ketahui tentang Allah dan apakah ilmu itu bermanfaat untukmu atau tidak? Kau amalkan atau tidak? Ataukah hanya sekedar pengetahuan hiasan di bibir saja, tapi kau tidak mengamalkan konsekuensi dari pengetahuan itu? Oleh karena itulah semangat belajar, apalagi belajar tentang tauhid dan kitab ini. Kenapa? Karena kitab ini merupakan kisi-kisi untuk jawaban kita nanti di alam kubur. Ingat, alam kubur adalah alam yang setiap dari kita pasti akan memasuki pintunya. Setiap dari kita pasti akan meminum dari gelasnya. Kita semua akan merasakan gelas-gelas kematian. Ya, hanya ada yang siap, ada yang tidak. Ya, ada yang siap dan ada yang tidak. Dan waktunya pun itu dirahasiakan. Ada yang mungkin sampai masa tua 60, 70, ada mungkin hanya 50, ada yang mungkin 45, 4 ya 30, ya. Tidak ada yang mengetahui umur. Tidak ada. Sebab kalau dia adalah sesuatu yang ditetapkan dan ketika dia datang tidak bisa diundur walaupun hanya sesaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal." Setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal itu telah mendatangi mereka, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka mereka tidak akan bisa memundurkan waktunya walaupun hanya sesaat dan tidak pula dapat memajukannya. Baik. Nah, oleh karena itulah kita lanjut. Kita sudah kemarin membahas tentang wahwa.
Yang ini ya, ini kata wahuwa. Nah, ternyata wahuwa saja itu butuh satu pembahasan, satu pertemuan. Sekarang kita bahas ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah ini didefinisikan oleh penulis, pertama yang harus kita ketahui adalah berilmu dulu. Apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau begitu, kita akan bertanya, apa dalilnya? Kenapa penulis rahimahullah ta'ala ini menafsirkan kata ilmu dengan ma'rifatullah? Apa dasarnya? Sebab buku ini syarat dengan ilmu, syarat dengan dalil, itu semuanya ada sebab dan dasarnya. Nah, jadi kenapa ilmu itu didefinisikan dengan ma'rifatullah? Kalau kita lanjut ke bawah, ya, ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Nah, kenapa ditafsirkan seperti itu? Apa dalilnya? Apakah ada dalil? Ya, ini kita bisa dapatkan jawabannya bahwasanya apa yang dilakukan oleh penulis ini terambil dari hadisnya Barra bin Azib, ya, yang tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Nah, sebab ya dari ketiga hal pertanyaan itu, yang pertama kali ditanya seseorang setelah dia meninggal, ya, yaitu tentang marabbuka, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi wa ma'rifatul Islam bil adillah. Siapa yang selamat, yang bisa menjawab, maka dia akan selamat. Lebih mudah lagi jalan setelahnya. Namun siapa yang tidak selamat darinya, maka pasti dia akan lebih susah perjalanannya di alam selanjutnya. Ya, saya akan bacakan hadis dari Barra bin Azib, di mana Nabi SAW pernah bersabda, ya, bahwasanya seorang mukmin itu ketika di dalam kuburnya, wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayakulani lahu. Maka 2 malaikat itu mendatangi si mayit, hamba yang mukmin, lalu mereka mendudukkan si mukmin itu dan berkata kepadanya, "Man rabbuka?" Siapakah Rabbmu? Ya. Ini dari hadis Barra bin Azib. Fayaqul, maka hamba itu mengatakan, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Maka kedua malaikat itu berkata lagi, "Fayaqulani lahu, ma dinuka?" Apa agamamu? Fayaqul, maka dia menjawab, hamba itu menjawab, "Dinil Islam." Agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, lalu dikata para malaikat, 2 malaikat itu berkata lagi kepadanya, "Ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum?" Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Maka dia pun, si hamba yang mukmin itu berkata, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, dia adalah yang diutus kepada kami adalah Rasulullah SAW. Jadi ini ya, sudah 3 pertanyaan malaikat, ya, ma rabbuka, ya, ma dinuka, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Ketika dia memiliki ilmu, maka dia pasti menjawab. Fayaqulani, lalu 2 malaikat itu berkata lagi, "Wa ma yudrika?" Apa pengetahuanmu? Apa ilmumu? Fayaqul, lalu dia berkata, "Qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu." Saya membaca kitab Allah,
Saya beriman kepadanya dan saya membenarkannya. Fadzalika qaulullahi azza wa jal, maka itulah kata Nabi SAW, firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman. Itu dalam surah Ibrahim ayat ke-27. Iya. Lalu kata Nabi SAW, setelah orang itu bisa menjawab, dia mengatakan Rabbi Allah, ya, dinil Islam, yang diutus kepada kami adalah Rasulullah SAW. Lalu yang saya ilmui, yang saya pelajari adalah kitabullah. Saya beriman kepadanya, saya membenarkannya. Kata Nabi SAW, fayunadi munadi minas sama. Maka tiba-tiba ada yang berteriak, ya, yang menyeru, ada yang menyeru seorang penyeru dari langit. Angkada sadaqa abdi, ya, sungguh telah benar hambaku ini. Nah, berarti kalau begitu, fayunadi munadin di sini yang diinginkan adalah Allah. Ya, sebab seseorang tidak boleh memperhambakan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ dikatakan fayunadi munadi minas sama, maka menyerulah seorang penyeru dari langit. Iya, an qad sadaqa abdi, sungguh telah benar hambaku. Dan ini adalah salah satu dalil di antara dalil yang menyatakan Allah itu berada di atas langit. Ya, Allah itu di atas langit. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya ada lebih 3.000 dalil yang menyatakan Allah itu di atas langit. Ya, Allah itu di atas langit. Jadi Allah itu bukan di mana-mana. Karena di antara kebodohan orang-orang manusia ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, dia mengatakan ya Allah di mana-mana. Nah, ini karena dia tidak belajar, dia berada di dalam kejahilan. Lalu ketika Allah mengatakan an qad sadaqa abdi, sungguh hambaku ini telah jujur, telah benar, fa afrishuhu minal jannati, maka fa'afrishuhu, gelarkanlah untuknya tikar, ya, atau permadani minal jannah, yang berasal dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu menuju ke surga. Ya, riwayat lain itu sebuah lubang, sehingga ya baunya sorga, harumnya sorga, sejuknya sorga itu masuk ke alam kuburnya, ya, masuk ke kuburannya. Wa albisu minal jannati, dan berilah untuknya pakaian, ya, dari sorga. Nah, al-hadis. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang jelas di sini ini adalah dalil bahwasanya ilmu itu adalah yang berkaitan dengan pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada Nabi, dan pengenalan kepada Islam. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika mendefinisikan ilmu, beliau mengatakan al-ilmu qala Allahu wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah Allah, ya, firman Allah, sabda Nabi, dan ucapan para sahabat. Ya, sebab para sahabat itu mereka lah yang menjelaskan tentang Islam kepada kita. Ya, tidak ada pemahaman yang benar yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu melainkan pemahaman yang diberikan oleh para sahabat. Nah, makanya kita selalu mengajak manusia untuk kembali beragama sesuai dengan apa yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat. Jangan ikut kita, ya, sebab kita ini belum jelas bisa selamat atau tidak. Ya, apakah pemahaman kita ini sudah benar atau tidak. Tapi kembalilah kepada asal. Ya, asal Islam ini muncul. Sebab kenapa dibilang para sahabat itu generasi terbaik? Ya, karena Allah dan Rasulnya yang mengatakan mereka adalah generasi yang terbaik. Ya, kuntum
umat, ya, kuntum ummatin, ya, apa namanya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabda Nabi SAW, ya, ya khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Ya, siapa yang berada di zaman Nabi SAW? Ya, Nabi dan para sahabat. Itu adalah sebaik-baik manusia. Nah, oleh karena itulah kita mengikuti para sahabat dalam beragama, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, sebab mereka adalah manusia yang terbaik yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pemahaman mereka adalah pemahaman yang benar, yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang Rasulullah SAW inginkan. Kalau mereka salah paham, ya, salah beramal, maka Allah akan menurunkan ayat untuk mereka, meluruskan, ya, perbuatan dan kekeliruan mereka. Kalau mereka salah paham dan mereka salah beramal, Rasulullah SAW juga akan meluruskan mereka. Iya. Sedangkan kalau kita salah, ya, dan manusia selain dari mereka salah, siapa yang mau benarkan? Apakah Allah akan menurunkan, ya, wahyu dari langit dengan mengatakan ini si fulan salah? Ataukah Rasulullah SAW bangkit dari kuburnya dan mengatakan, ya, pemahamanmu dan amalanmu salah? Tidak. Ya. Oleh karena itulah berhati-hatilah dalam memilih, ya, ilmu ini, memilih belajar. Lihat dengan siapa kita belajar. Sebab kata Ibn Sirin, innal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Falyanzur bima akhazahu. Maka lihatlah dari mana kau mengambil agama kalian. Di mana kau belajar. Perhatikan. Sebab kehidupan kita di dunia ini cuma satu kali. Sekali kita berjalan dan melangkah, tidak akan pernah kembali lagi. Kalau salah di dunia dan menyadari kesalahan tak di dunia juga, alhamdulillah kita masih bisa perbaiki. Tapi bagaimana lagi kalau nanti di akhirat baru kita tahu kesalahan tak. Ternyata saya salah masuk, ya, kelompok. Ternyata saya salah masuk jamaah. Ternyata saya salah paham tentang agama. Ya, maka itulah akan menjadi penyesalan terbesar. Penyesalan terbesar karena tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa. Apalagi yang sebagai kita akhwat, ya, antunna, di mana sudah ada kabar buruk dari Nabi SAW bahwasanya antunna adalah penghuni neraka yang paling banyak. Kata Nabi SAW, ya ra'aitu finnar wa ra'aitu aktsara min ahliha minan nisa. Saya melihat di dalam neraka dan kebanyakan saya lihat penghuninya adalah kebanyakan dari kaum wanita. Maka hendaknya ini menjadi peringatan yang besar bahwasanya ini menunjukkan banyaknya akhwat yang tersesat, yang salah dalam mengambil jalan, yang karena mereka mungkin mendapatkan suami yang salah mengambil jalan, akhirnya dia juga salah jalan. Ya, untung baik kalau dia mendapatkan hidayah sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya. Tapi kalau tidak, dia juga ikut-ikutan, maka kebanyakan kita melihat para wanita seperti itu. Mereka lemah. Ya, dan penyesalan itu adalah sesuatu sangat menyakitkan. Apalagi salah mencari teman hidup, teman duduk, ya, itu akan menjadi penyesalan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi." Ya, ingatlah pada hari orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Lalu dia berkata, fayaqul, ya, ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Oh, celakanya saya ini. Mengapa saya tidak mengikuti jalannya Rasul itu? Mengapa saya tidak membenarkan dia? Mengapa saya tidak beriman kepadanya? Ya, sudah datang hadis-hadis dari Nabi SAW. Ya, tapi kadang saya tidak mau ikut. Kita sudah lihat Rasulullah SAW memperingatkan wajibnya menutup aurat, wajibnya para wanita itu harusnya begini. Ada aturan-aturan yang harus diketahui sebagai seorang muslimah.
ya, tapi terkadang karena terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan syahwat, akhirnya kita tinggalkan semua itu. Kita lebih memilih syahwat kita dan meninggalkan Rasulullah SAW. Dalam keadaan kita tahu itulah yang benar. Saya salah ini. Ya, kalau kita tanya kepada ahwat-ahwat yang buka jilbab, ya, atau dia berjilbab kurang benar, mereka tahu yang sebenarnya harusnya begini. Apalagi kalau sampai mereka pacaran, ya, naudzubillah, maka apa yang terjadi itu dia tahu kalau mereka salah, tapi mereka dibelenggu oleh syahwat-syahwat mereka, tidak mampu. Oleh karena itulah mereka akan menyesali penyelisihannya tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri." Maka hendaknya takut dan waspada orang-orang yang menyelisihi perintah dari Nabi SAW. Antusibahum fitnah, karena mereka akan ditimpa fitnah, yaitu bala, musibah. Ya, musibahnya ini mungkin bukan musibah badan, tapi lebih condong kepada musibah akal dan agama. Ya, karena pada dasarnya wanita itu kurang akal. Ya, karena lebih banyak perasaan daripada akal. Tapi terkadang kejahilan akan lebih menguras lagi akalnya itu. Nah, jadi kata Nabi SAW, ya, sampai di mana tadi? Maka kita kembali ke ayatnya. Saya lupa tadi apa saya bilang. Maka kita kembali kepada ayatnya. Siapa tahu ada yang bisa kasih ingat saya tadi ngomong apa. Jadi dia berkata, orang zalim itu, ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Oh, betul-betul celakanya saya ini. Kenapa saya tidak mengambil jalan bersama Rasul tersebut? Ya, saya tidak mengambil jalan terhadap Rasul tersebut. Lalu dia mengatakan, ya wailata laitani. Ya, ini dalam surah Al-Furqan, ya. Ya wailata laitani. Nah, ini dalam bentuk penyesalannya berdobel. Karena wail itu sama dengan laita. Laita itu andaikan, tapi wail celaka. Ya, seperti dalam firman Allah, fawailul lil musallin. Fawail, celakalah ya orang-orang yang sholat. Maka di situ dikatakan ya wailata laitani. Oh, betul-betul celaka dan menyesalku ini. Ya, apa yang membuat dia begitu? Ya wailata laitani takhastu takhastul fulanan khalila. Betul-betul celakanya saya ini ketika saya menjadikan si fulan ini sebagai teman baikku, teman hidupku. Ya. Kenapa? Laqad adallani ani zikri ba'da izja'ani. Karena sungguh dia telah menyesatkan saya dari az-zikr, yaitu dari kebenaran, dari al-haq. Yaitu az-zikr biasa digunakan itu untuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Sebab Allah berfirman dalam ayat yang lain, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu ahli ilmu, yaitu para ulama yang menguasai Al-Quran dan sunnah kalau kau tidak mengetahui. Ya, jadi dia telah menyesatkan saya dari az-zikr ba'da izja'ani, setelah kebenaran itu datang kepadaku. Setelah Al-Quran diturunkan, setelah Rasulullah SAW diutus, para ulama juga telah dihidupkan untuk menjelaskan Al-Quran dan hadis, tapi saya justru berpaling dari semua itu. Nah, berpaling dari semua hal tersebut. Oleh karena itulah
seseorang akan menyesali dirinya sendiri ketika dia berada di negeri akhirat. Di dunia belum, karena dunia masih masa ujian dan cobaan. Ya, di dunia bisa saja orang yang salah terlihat senang dan bahagia hidupnya, orang yang benar terlihat susah dan berat. Ya, itulah ujian. Ya, itulah ujian. Tapi siapa yang bisa berhasil dari ujian tersebut, mungkin berat, mungkin susah, tapi berat dan susahnya di hari itu, di dunia, itu tidak ada apa-apanya dibanding kesusahan di negeri akhirat. Dan penderitaan yang dia rasakan di dunia, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan kebahagiaan yang ada di negeri akhirat. Iya, oleh karena itulah, hendaknya kita berusaha eh, apa namanya, mencari ilmu itu, mencari semangat ikut taklim, semangat mencari circle yang baik-baik, ya, teman-teman yang baik-baik yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita ketika kita lupa, mengingatkan kita ketika kita lalai, ya, dan membenarkan kita ketika salah. Nah, itu cari teman-teman yang seperti itu. Sebab kebanyakan manusia justru mau cari teman-teman yang melalaikan saja, ya, yang melalaikan mereka. Taib. Maka harus mereka berilmu dulu, berilmu. Tapi tidak sekedar berilmu, tahu. Karena harus ketika dia berilmu, dia yakini. Banyak orang berilmu tapi hanya sekedar pengetahuan saja, tidak meyakininya. Dan setelah dia meyakininya, maka harus baginya untuk mengamalkannya. Hingga seorang muslim itu bisa selamat di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Jadi tidak sekedar dia belajar, duduk, sekedar tahu saja, tapi dia tidak mau meyakini dan mengamalkannya. Karena kalau sekedar ilmu saja, belajar saja, tapi tidak mau beramal, itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak memberikan faedah untuknya. Kenapa demikian? Karena kalau sekedar berilmu, tidak mau meyakini dan mengamalkannya, maka mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin di zaman Nabi SAW. Sebab orang-orang munafikin itu mengenal Allah, mengenal Nabi SAW, akan bahkan mengenal Islam, mereka mengucapkan syahadat, tapi tidak mau meyakininya dan tidak mau mengamalkannya. Ya, itu bahayanya kalau hanya mau sekedar tahu, tapi tidak mau meyakini dan mengamalkannya. Naam. Baik. Maka kita kembali ke ma'rifatullah ini. Jadi ilmu, paham makinah? Bahwasanya ilmu itu ditafsirkan dengan mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal Islam. Itulah ilmu. Berarti selain itu, ya, bukan ilmu. Tapi maksudnya bukan ilmu yang wajib untuk diketahui. Kalau seseorang jahil tentangnya, tidak berdosa. Tapi kalau dia tidak tahu tentang ilmu yang kita sampaikan tadi, maka dia menjadi berdosa. Seumpamanya ketika dia tidak tahu ilmu matematika, apakah dia berdosa atau tidak di sisi Allah? Tidak. Ya, dia tidak tahu tentang IPS. Ya, dia tidak tahu tentang teknik perkapalan. Apakah dia berdosa? Tidak. Ya, sebab itu bukan ilmu yang wajib untuknya. Tapi ketika dia tidak tahu tentang Allah, dia tidak tahu tentang Nabi, dia tidak tahu tentang Islam, maka disitulah dia baru dianggap berdosa. Jadi hakikatnya ini adalah
ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam secara hakikat. Adapun yang lainnya itu tidak diwajibkan dalam Islam. Baik, lalu kata penulis, ma'rifatullah. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara mengenal Allah Azza wa Jalla itu? Ma'rifatullahi Azza wa Jalla bil qalbi. Kita mengenal Allah Azza wa Jalla itu dengan hati. Ya. Ma'rifatan tastalzimu qabulu ma syara'ahu, ya, wal iz'an wal inqiyadu lahu. Yaitu kita mengenal Allah Azza wa Jalla dengan hati. Karena mau dengan yang lain tidak bisa. Mau mengenal Allah dengan mata, siapa yang bisa melihat Allah? Ya, Nabi Musa alaihissalam saja ingin melihat Allah, itu jatuh pingsan, tidak mampu. Ya, tidak mampu. Padahal baru cahaya yang dia lihat, sudah tidak kuat. Maka tidak mungkin seseorang bisa mengenal Allah dengan matanya, dengan telinganya, dengan anggota badan yang lain. Tapi dia bisa mengenal Allah bil qalbi, dengan hatinya. Ya. Yaitu pengenalan ma'rifatan tastalzimu, itu pengenalan yang mengharuskan dia untuk menerima masyara'ahu, apa saja yang Allah syariatkan. Ya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Wa tahkimu syariatihi allati jaa biha Rasulullah Muhammadin sallallahu Rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berhukum dengan syariatnya, syariat Allah yang Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad, itu datang dengannya. Ya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mengenal Allah, itu mengenal yang mana pengenalan itu mengharuskan kita untuk menerima segala apa yang Allah syariatkan. Ya, tidak dikatakan kita mengenal Allah kalau yang kita mau terima apa saja yang mencocoki hawa nafsu. Nah, kalau sholat dia mau terima, kalau puasa dia mau terima, kalau haji mau terima. Tapi kalau pas masalah jilbab, wah kayak berat, saya belum bisa pakai jilbab karena nanti tidak kelihatan cantikku. Iya. Begitu pula yang sebagai ujian-ujian dari akhwat, yaitu seperti masalah pernikahan. Ya, seperti anggaplah kayak poligami. Poligami, banyak orang wanita mengkufurinya, mengingkarinya. Ya, mengingkarinya. Padahal dia adalah syariat Allah. Padahal dia adalah syariat Allah. Itu jelas dalam surah An-Nisa, di mana Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba." Ya, nikahilah kalian dari wanita-wanita yang kalian inginkan 2, 3 atau 4. Ya, ini kan perintah dari Allah, syariat. Ya, yang di mana seseorang kalau dia mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, dia tidak boleh membeda-bedakan antara satu syariat dengan syariat yang lain. Sebab ketika dia mengingkari syariat poligami, maka sama saja dia mengingkari syariat sholat, sama dia mengingkari perintah haji, sama dia mengingkari perintah puasa. Ya, semuanya sama karena syariat di sisi Allah itu semua sama. Maka siapa yang cuma mau menerima apa yang dia inginkan saja dan menolak yang lainnya, maka ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, ahlul kitab. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian hanya mau beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada kitab-kitab yang lainnya? Ya. Ini celaan Allah kepada orang-orang Yahudi yang hanya mereka mau mengambil apa saja yang mereka sukai dan meninggalkan apa yang mereka tidak sukai. Seorang muslim tidak seperti itu. Yang namanya seorang muslim dari kata aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri. Makanya kita lihat para sahabiyah, istri-istri Nabi dan para sahabat,
mereka tidak fokus kepada dunia ini. Mereka hanya fokus kepada Allah. Ketika suaminya mereka menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lebih mereka menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan daripada apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan. Ini saya cuma jelaskan, saya cuma jelaskan agar kita nanti di hari kiamat tidak mendapatkan masalah. Jangan sampai nanti Allah menghisap kita, setiap dari kita. Bagaimana kau tentang ayatku ini? Kenapa kau lakukan seperti ini? Kenapa kau berbuat seperti ini? Kenapa kau menolak? Bukankah ini perintahku? Bukankah kau tahu ini perintahku? Kenapa kau kufuri? Kenapa kau ingkari? Ini jangan sampai kita begitu. Kan belum tentu jiji orang yang suami kita mau poligami atau belum tentu. Sebab poligami itu memiliki syarat dan ketentuan. Tidak boleh mereka asal-asalan. Hanya masalahnya kitanya sebagai wanita kadang hanya dibutakan oleh perasaan, membuat kita mengingkari ayat Allah, dan nantinya kita akan berhadapan dengan Allah. Sebab kita akan ditanya semua. Kita akan ditanya. Oleh karena itulah seseorang dia harus, ketika dia mengenal Allah dengan baik, maka dia harus menerima segala apa yang Allah syariatkan. Tidak boleh dia tolak. Sedikit pun juga. Tidak boleh dia menolak dari Al-Quran, walaupun cuma satu huruf. Tidak boleh. Dia harus terima, tunduk, patuh kepadanya, wa tahkimu syariatihi, dan berhukum dengan syariat Allah, tidak berhukum dengan syariat selainnya. Nah, itu makna dari ma'rifatullah. Karena kebanyakan manusia tidak mengenal hal tersebut. Mereka cuma tahu, kita kenal Allah begitu saja. Tapi mau tunduk dan patuh jangan dulu. Tunggu dulu. Nanti dulu. Atau mau berhukum dengan syariat Allah, tunggu dulu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Harus berhukum dengan syariat Allah. Dan syariat Allah menjadi puncak. Dia adalah pemutus perkara kita. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna. Hanyalah orang-orang beriman itu. Allah memakai kata innama. Hanyalah. Berarti tidak ada jawaban yang lain, tidak ada kemungkinan yang lain. Hanyalah jawaban orang mukmin itu. Idza du'u ilallahi wa rasuli. Jika mereka diajak berhukum kepada Allah dan Rasulnya, antakuna lahumul khiyar. Mereka memiliki pilihan yang lain. Dalam ayat yang lain Allah katakan innama qaulul mu'minin idza du'u ilallahi wa rasuli. Hanyalah ucapannya orang-orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu jawaban orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Dia menjadikan Allah sebagai khaliknya, penciptanya, pengaturnya. Dialah yang mengatur segala sesuatu pada dirinya. Dia hanya berserah diri hanya kepada Allah. Itu ucapan mereka, sami'na wa ata'na, tidak protes. Berbeda dengan orang-orang yang seperti Bani Israel, ketika dikatakan Allah merintahkan sesuatu, mereka katakan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tidak mau tunduk, tidak mau melakukannya. Kami memaksiatinya. Nah, oleh karena itulah ini definisi dari ma'rifatullah. Ini adalah definisi ma'rifatullah. Mengenal Allah. Jadi ingat, mengenal Allah yaitu pengenalan yang mengharuskan kita menerima segala apa yang Allah syariatkan dan tunduk kepadanya. Tunduk kepada syariat tersebut serta berhukum dengan syariat Allah allati ja'a biha rasuluhu Muhammad SAW, yang dimana Rasulullah SAW datang membawa syariat tersebut. Nah, Afwan, mungkin sampai di sini dulu.
nanti kita masuk wa yata'arraful abdu ala rabbih, ya, bin nadri fil ayati syar'iyyati. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Ini ada dua. Hanya masalahnya karena saya mau pergi taklim, ya, bahwa agak jauh tempatnya, jadi saya cukupkan sampai di sini. Ya, nanti kita sambung lagi kalimatnya, ya. Yang jelas antunna paham apa itu ma'rifatullah, ya. Apa itu mengenal Allah? Karena kebanyakan dari kita ini masih butuh banyak belajar tentang mengenal Allah. Bagaimana Allah itu? Ya, kita mengenal Allah dengan jalan apa? Ya, banyak kelompok-kelompok juga yang salah arah, salah jalan dalam menerapkan mau mengenal Allah. Ya, ada dahulu itu di UNEM, ya, UIN. Dulu masih UIN yang di jalan apa itu, yang sebelum pindah di Macande itu, di UI jalan IN Alauddin. Alauddin. Ya, dahulu itu ada selalu ikut taklim, duduk-duduk di bawah tempat taklim itu, dia pakai jubah warna pink, jubah pink, pakai surban, ya. Terus setelah saya tanya-tanya, kenapa itu? Karena dia kayak orang yang tidak waras. Dia bilang, iya, dia tidak waras. Tapi dia dahulu dia mahasiswa di sini. Dia begitu dulu gara-gara susun skripsi. Ya, susun skripsi itu mencari Tuhan. Nah, akhirnya dia justru menjadi tidak waras. Ya, ini karena dia salah jalan dalam mencari ilmu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalan bagaimana cara kita mengenalnya, dan Allah juga telah memperkenalkan diri, ya, kepada hamba-hambanya dari jalur yang telah Allah sediakan. Tapi banyak orang yang tidak pakai jalur itu. Tidak pakai jalur tersebut sehingga justru mendapatkan mudarat yang lebih besar. Nanti kita lanjut ya akhwat, insya Allah, karena saya juga harus persiapan taklim pada maghrib. Jadi nanti mudah-mudahan saya diingatkan lagi karena saya biasa lupa dan ada kegiatan-kegiatan yang kadang mengganjal. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.